Kuntan, yuk ikuti perjalanan kita kali ini akan mengupas tuntas mengenai USKAD ke rumah Ketua Tim Penguji USKAD yaitu Bapak Dr. Ibrahim Ingga MSI. Gak sabar kan? Yuk. Nah, saat ini saya sudah berada di depan rumah Ketua Tim Penguji USKAD Bapak Dr. Ibrahim Ingga MSI. Beliau merupakan dosen di Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus Surabaya. Selain di IAI, beliau banyak sekali pengalaman di organisasi profesi, seperti beliau pernah menjadi Ketua 2 Asosiasi Perguruan Tinggi Akuntansi Swasta se-Indonesia. Selain itu, beliau juga sering menjadi juri dalam berbagai lomba akuntansi. Nah, penasaran kan? Langsung aja kita masuk ke rumahnya. Halo sahabat akuntan. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, khususnya teman-teman yang duduk di bangku SMA, SMK, dan masih di universitas, perlu nggak sih kita tuh punya sertifikasi khusus mengenai akuntansi dasar? Hari ini kita akan menjawab itu semua bersama Bapak Dr. Ibrahim Ingga MSI selaku Ketua Tim Penguji USKAD di IAI Wilayah Jawa Timur. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang ini kan corona ya Pak ya, dan masih ada pembatasan sosial nih. Kesibukan Bapak saat ini apa sih Pak? Kesibukan saya sekarang tetap mengajar di perguruan tinggi, dan sebenarnya juga di IAI, hanya sekarang karena corona ini. Betul. Maka ya kegiatan kita sementara mandat. Berhenti ya Pak ya, Ya. karena nggak bisa dilakukan secara ya itu offline itu. Tapi ngajar tetap jalan ya Pak ya? Tetap jalan. Online ya berarti? Tetap online. Oke. Nah Pak, ini teman-teman tuh masih bingung sebenarnya apa sih USKAD itu Pak di IAI Wilayah Jawa Timur tuh. USKAD itu kepanjangannya apa dan itu seperti apa sebenarnya? Boleh diceritain ke kita Pak? Iya, USKA itu adalah singkatan dari uji keahlian uji standar keahlian akuntansi. Oke. Itu sebenarnya dulu kita ciptakan sudah lama itu. Sudah lama ya? Ya. Berarti sudah lama ada ya Pak ya? Sekitar tahun 2001 lah. Oke, Ya. lama juga iya. Ya, Itu sudah lama. kenapa waktu itu diciptakan USKA gitu Pak? Sebenarnya urgensinya tuh apa waktu itu? Sebenarnya kan begini ya. Kenapa USKA itu ada di AI? Iya. Kan pandangan kita bahwa akuntansi itu adalah ilmu keterampilan Betul. yang memang membutuhkan praktek di lapangan. Sehingga siswa atau mahasiswa itu memang perlu, bahkan wajib memiliki sertifikat itu sebagai bukti bahwa dia mampu secara terampil dan praktis di lapangan. Oh oke. Karena ini adalah ilmu yang pasti, jadi harus punya suatu keahlian ya Pak ya? Itu tadi ya? Iya. Oke. Nah itu sebenarnya pelaksanaan pertama nih tadi kan ada di tahun 2001. Kalau misalkan kapan dan pertama kali dilaksanakan USKA ini di mana Pak? Bapak ingat ya? Itu pertama kali dulu kita laksanakan itu di sekolah menengah kejuruan di Lumajang. Di Lumajang. Ya, Oh. itu yang pertama kali kita laksanakan. Itu pesertanya berarti SMK ya Pak waktu itu SMK. ya? SMK. Ya. Oke. Ingat gak Pak waktu itu berapa sih pesertanya yang ikut kira-kira? SMK itu pesertanya waktu itu karena juga ya swasta ikut gabung. Itu sekitar 300 sampai 350 peserta. Oh banyak juga ya Pak itu. Iya. Peserta. Karena negeri sendiri itu ada sekitar 200 siswa. 100 siswa terus jadi gabung dengan swasta jadi Gabung 300 dengan, sampai 350 orang iya. itu tadi. Oke. Jadi ini sebenarnya teman-teman kita yang masih duduk di SMA, SMK gitu tuh perlu ya Pak punya sertifikasi USKA ini? Perlu agar mereka itu mendapat pengakuan dari pihak eksternal bahwa mereka itu secara praktek sudah mampu di bidang akuntansi. Seperti itu. Ya. Nah, jadi sebenarnya siapa saja sih Pak yang boleh mengikuti ujian USKA ini dan yang boleh menerima sertifikat si USKA ini sebenarnya siapa saja Pak? Ya, peserta yang boleh mengikuti USKA ini sebenarnya adalah mereka-mereka yang sudah mampu untuk mengikuti ujian akuntansi itu. Nah, hanya sementara ini yang mengikuti IAI itu dari SMK negeri dan swasta jurusan akuntansi. Oke. Dan kedua adalah perguruan tinggi. Oh, perguruan tinggi. Perguruan tinggi terutama seperti Jumber itu banyak pesertanya, sekitar 400 peserta setiap tahun. Setiap tahun untuk mengikuti USKA ini. Iya. Kemudian ada juga beberapa universitas swasta yang sudah ikut di Surabaya, hanya mereka itu tidak kontinu.
Seperti itu. Jadi kalau pelaksanaannya sendiri itu harus kolektif tiap sekolah begitu, atau sebenarnya bisa kayak cuman beberapa orang ikut gitu Pak, perwakilan gitu, bisa atau harus memang kolektif di sekolah itu Pak? Sebenarnya sekarang sudah mulai ada peserta-peserta yang istilahnya parsial. Bahkan 3 orang, 5 orang kita akan terima, karena program ini kan sebenarnya memberikan kebebasan pada masyarakat. Betul. Kapan dia siap itu akan kita layani. Oke. Nah, jadi sebenarnya IAI tidak membatasi anak-anak muda untuk mengikuti ujian ini. Kapan dia siap itu akan kita layani. Oke, jadi buat teman-teman ini harus mempersiapkan diri dulu. Iya. Kalau udah siap baru daftar, kita pasti akan layani ya Pak ya. Oke, seperti itu. Luar biasa. Nah, mungkin teman-teman tuh masih bingung Pak di sini. Sebenarnya pentingnya kita itu untuk ikut ujian ini tuh apa sih Pak? Maksudnya nanti jatuhnya ini kita ketika udah punya sertifikasi ini tuh kita bisa pakai untuk apa gitu mungkin, atau penting nggak sih sebenarnya, perlu nggak sih aku tuh ikut kayak begini tuh? Teman-teman tuh mungkin masih bingung itu, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, jadi karena sertifikat itu merupakan pengakuan pihak eksternal bahwa kita sudah mampu di bidang accounting, terutama akuntansi dasar, maka ketika pemegang sertifikat itu melamar pekerjaan, itu sangat diyakini, sangat dipercaya bahwa dia akan diterima di tempat-tempat pekerjaan di mana dia melamar. Oh, jadi karena dia berarti kan dia mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan yang lain yang tidak memiliki sertifikat. Iya, betul. Jadi itu kayak nilai tambah lah ya Pak ya untuk nilai kita. Tambah. Adik-adik mau mungkin dah kelar kuliahnya ya Pak, yang udah selesai kuliahnya terus punya sertifikat ini bisa jadi nilai tambah buat mereka ketika ngelamar seperti itu ya, luar biasa. Nah, kalau kelebihannya mengikuti ujian USKAD di IAI ini mungkin ada nggak Pak kelebihannya? Mungkin kan ada ternyata mungkin pihak-pihak lain yang ternyata juga menyelenggarakan ujian seperti ini. Nah, kelebihannya di IAI itu Bapak bisa sebut nggak Pak, apa? Kelebihan IAI ini sekarang saya lihat pertama bahwa kualitas kita junjung tinggi. Jadi kita tidak sembarang meluluskan peserta yang tidak punya kejelasan tentang ilmunya di bidang accounting. Itu kita ketat. Dan yang kedua, bahwa kita memberikan materi itu secara selektif. Artinya kita memilih kualitas yang memang mendekat pada dunia praktek. Oh, oke. Karena kita orientasinya adalah pada industri. Jadi kita tidak memberikan materi itu yang notabene mendekati apa yang dia peloreh di kampus atau di sekolah-sekolah. Jadi kita adalah ilmu yang kita uji itu adalah accounting yang mendekati pada dunia praktek. Kita. Jadi kelebihannya itu adalah di sisi tadi ya materi pengujiannya tuh kita lebih yang mendekati ke praktek itu tadi, seperti itu. Terus tadi apa lagi Pak? Kita juga selektif di dalam memuluskan. Oke, jadi gak sembarang orang yang bisa ikut gitu ya. Sembarang teman-teman bisa ikut, memang harus ada kesiapan diri itu tadi ya Pak ya. Jadi karena kita kan memang ingin melayani masyarakat, melayani industri, bahwa memang lulusan kita itu memang betul-betul handal. Jadi istilahnya saya mengatakan bahwa istilah kita bahwa kita USKA itu ada karena kualitas. Oke. Ya. Jadi karena kualitas dan memang harus teman-teman punya, dan nggak sembarang, walaupun harus nggak sembarang ya Pak, ya harus berkualitas. Nah, jadi tuh dari kemarin tuh kita banyak banget Mbak pertanyaan. Sekarang bisa nggak sih aku ujian USKA, kan lagi corona, lagi pandemi kayak gitu. Nah, sebenarnya inovasi apa nih Pak supaya kita tetap bisa melayani teman-teman itu untuk ujian USKA seperti itu? Karena banyak sekali ternyata permintaan dari teman-teman, entah itu melalui Instagram kita, entah itu melalui ke hotline kita gitu. Banyak sekali yang mempertanyakan dan ternyata berminat gitu. Teman, ini lagi pandemi gitu. Kira-kira ada nggak Pak inovasi yang bisa kita lakukan? Inovasi yang bisa kita laksanakan sekarang ini di musim pandemi corona ini paling sedikit ada 2. Pertama, bahwa sistem klasikal yang dulu kita pernah praktekkan, itu sekarang akan kita buat lebih longgar. Jadi kalau dulu satu kelas itu 20 orang, sekarang kita bisa buat 12 orang. Oh, jadi ada ini ya Pak, jarak-jarak gitu. Ada jarak yang pasti, sehingga
prokes itu benar-benar kita laksanakan secara ketat. Yang kedua bisa secara online. Secara online, oke. Jadi kalau dengan online ini memang akan lebih aman. Betul. Kemudian kita juga bisa melaksanakan prokes itu secara ketat, sehingga insya Allah tidak terjadi masalah pada pelaksanaan itu. Nah, dan hanya sekarang yang harus kita pertimbangkan di dalam online ini adalah kesediaan sekolah, kesediaan para peserta tentang hardware atau komputer yang memang harus sediakan. Karena di sekolah dengan peserta sekitar 200-an, berarti idealnya harus punya 200 komputer. Betul. Tapi walaupun demikian, kita sebagai pihak provider IAI kita tetap harus mempersiapkan pelaksanaan uji secara online ini. Agar nanti ketika mereka siap, kita juga sudah siap. Kita juga sudah siap. Seperti itu. Jadi ini yang memang kita perlu siapkan ya Pak ya. Harus kita persiapkan. Oke, terakhir nih Pak, ada nggak pesan untuk teman-teman dari SMK, SMA dan teman-teman yang masih kuliah untuk supaya mereka tuh ikut gitu ke kita? Ada nggak pesan buat mereka gitu? Pesan yang kira-kira untuk membangun mereka lah. Kadang tuh kan teman-teman tuh kayak pengen ikut, cuman ragu kayak aku bisa nggak ya lulus, aku bisa nggak ya kayak mendapat sertifikat nantinya gitu. Mungkin Bapak bisa memberikan pesan gitu ke mereka. Pesan saya terhadap adik-adik yang masih di SMK dan di perguruan tinggi bahwa ujian standar keahlian akuntansi atau USKA ini ada sesuatu yang harus bahkan wajib. Karena tanpa sertifikat ketika adik-adik itu lulus, itu bagaikan sayur tak bergaram. Wih, nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya, nggak akan menarik. Nggak akan menarik. Ini pengalaman saya sendiri. Oke. Saya dulu pernah sebagai karyawan tukang ngetik bagian administrasi. Ketika sertifikasi akuntansi saya terima, baru dasar 1, saya langsung ditempatkan sebagai wakil kepala bagian pembukuan. Oke, wow, luar biasa ya. Luar biasa. Nah itu makanya yang saya rasakan dulu itu, saya mengingatkan kepada adik-adik mahasiswa SMK untuk ayo bersemangat mengikuti USKA ini, karena ini sangat penting untuk melanjutkan karir Anda di masa depan. Luar biasa. Itu pesan dari Ketua Tim Penguji USKAD IAI Wilayah Jawa Timur bahwa ayo kita persiapkan diri kita untuk mengikuti ujian USKA ini supaya siap, matang, dan sekali ujian langsung lulus gitu ya Pak ya. Dan itu bisa menjadi nilai tambah untuk kita mencari pekerjaan. Gitu. Terima kasih banyak Pak Ibrahim udah sharing ke kita, menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin masih bingung gitu kan Pak. Dan kita berpesan juga untuk ayo ikut daftar di USKA IAI Wilayah Jatim. IAI Wilayah Jawa Timur. Sinergi, harmonis, respect. Jangan lupa like dan komen video ini, subscribe dan nyalakan loncengnya supaya dapat update terbaru dari IAI Jatim TV.